kebaikan ya, yang sempurna. Ini materinya sudah di-share ya, sudah dikirim ke grup. Ada nggak? Ada ya. Kebaikan yang sempurna. Jadi Islam itu adalah agama yang sempurna. Maka kebaikannya pun kebaikan yang sempurna. Kebenarannya pun kebenaran yang sempurna. Keadilannya pun keadilan yang sempurna. Apa itu kebaikan? Jadi jika merujuk kepada Al-Quran dan Al-Hadis, kebaikan itu adalah terjemahan dari kata pertama al-khair. Kebaikan itu terjemahan dari kata al-khair. Lawan dari kata asyarru, artinya keburukan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi amal baik sekecil apapun pasti akan dilihatnya. Demikian pula dengan amal buruk sekecil apapun pasti akan dilihatnya. Ada doa ya, atau semacam ikrar ya, atau zikir yang diajarkan oleh Allah SWT kepada Rasulullah SAW. Kul, ucapkan olehmu Muhammad, Allahumma malikal mulki. Wahai Allah ya, Tuhan pemilik kekuasaan. Jadi yang memiliki kekuasaan itu adalah Allah. Baik kekuasaan di dunia maupun kekuasaan di akhirat. Kekuasaan di langit maupun kekuasaan di bumi. Kekuasaan di Indonesia maupun kekuasaan di negara yang lainnya. Itu milik Allah. Milik Allah. Kalau milik Allah bisa diberikan, bisa diambil. Seperti nyawa kita. Nyawa kita milik siapa? Allah. Ketika di dalam rahim, ketika kita berumur 120 hari, Allah tiupkan ke dalam jasad kita. Tapi suatu saat akan diambil. Pertama dengan cara dicabut oleh malaikat pencabut nyawa yang bernama An-Nazi'at. Dicabutnya dengan kasar, dengan keras. Ada juga malaikat An-Nasyitat yang mencabut nyawanya itu dengan pelan, lemah, lembut. Tapi juga ada malaikat yang tidak mencabut nyawa. Jadi ketika orang sakratul maut, nyawanya tidak dicabut, tapi disuruh mengeluarkan sendiri dengan cara digebugin. Enakan mana, Bu? Ya. Jadi disuruh mengeluarkan sendiri. Akhriju anfusakum. Kepada malaikat, kepada orang yang sedang sakratul maut, malaikat berkata, akhriju, keluarkan oleh kalian anfusakum, nyawa kalian. Jadi ada yang dicabut dengan kasar, dengan keras. Ada juga yang disuruh mengeluarkan sendiri. Yang paling berat yang mana? Ya, yang disuruh mengeluarkan sendiri, Bu. Emang bisa, Bu? Ya. Jadi digebugin tuh, ya. Keluarkan, ya. Kalau bisa. Ya. Ya. Jadi pemilik kekuasaan siapa? Allah. Ya. Maliki yaumiddin. Ya. Pemilik hari pembalasan. Jadi kuasa membalas, baik yang baik maupun yang tidak baik. Ya. Tu'til mulka man tasya. Engkau akan memberikan kekuasaan itu
kepada siapa saja yang engkau kehendaki. Ya. Jadi kalau sekarang ada yang berkuasa, dulu ada yang berkuasa, jadi penguasa-penguasa zaman dulu, penguasa-penguasa zaman sekarang, dan penguasa-penguasa yang akan datang, itu siapa yang ngasih kekuasaan? Allah. Ya, makanya jangan sombong. Pertama. Yang kedua, jangan disalahgunakan. Ya, banyak nggak penguasa yang sombong? Banyak. Banyak nggak penguasa yang menyalahgunakan kekuasaannya? Banyak. Ya. Berarti dia tidak tahu, dia tidak percaya, dia tidak beriman, dia tidak yakin bahwa kekuasaan itu pertama milik Allah. Yang kedua, kekuasaan itu pemberian Allah. Ya. Jadi bukan kehendak manusia. Ya. Jadi Jokowi jadi presiden, SBY jadi presiden, siapa lagi? Ya. Megawati jadi presiden, Gus Dur jadi presiden, Habibie jadi presiden, Soeharto, Soekarno jadi presiden. Kehendak siapa? Kehendak Allah. Nanti 2024 siapa yang jadi presiden? Tergantung kehendak Allah. Kekuasaan itu mau diberikan kepada siapa? Ya. Kemudian watanzi'ul mulka miman tasya. Dan engkau pun akan mencabut, akan mengambil kekuasaan itu dari siapa saja yang ia kehendaki. Ya. Jadi jatuhnya Fir'aun, ya, jatuhnya Pak Harto, ya, itu kehendak Allah. Allah hendak mencabutnya dari siapa saja yang ia kehendaki. Makanya kita sering mengatakan Masya Allah, Insya Allah. Kita tidak boleh mendahului Allah. Ya. Anies pasti menang, itu salah. Ganjar pasti menang, salah. Prabowo pasti jadi presiden, salah. Masya Allah, Insya Allah. Ya. Seperti Allah menguji kepada para petani. Ya. Besok mau panen, ada yang sombong. Pasti besok kita akan panen. Tidak, ya, mengecualikan tanpa mengecualikan kekuasaan Allah. Ya ternyata pagi-paginya mau dipanen habis. Dipanen duluan sama hama. Atau fa'alaiha ta'ifu min rabbika wa hum naimun. Ketika petani itu sedang tidur, Allah ngirim hama. Ya. Jangankan 1 hektar, 2 hektar, ratusan hektar dalam waktu sekejap habis nggak? Allah bisa jutaan, miliaran hama. Dalam hitungan detik habis itu. Kalau dipanen lama, tapi sama hama mah habis. Demikian pula dengan kekuasaan. Dalam hitungan detik bisa jatuh orang itu. Ya. Kemudian wa tu'izzu man tasya. Dan engkau pun akan memuliakan siapa saja yang engkau kehendaki. Ya. Jadi tidak hanya ngasih kekuasaan, tapi juga ngasih kemuliaan. Ya. Jadi ada orang yang berkuasa kemudian mulia, ada. Jadi dikasih kekuasaan dan dikasih kemuliaan. Tapi ada juga orang yang kuasa tapi dihinakan. Ya. Berkuasa tapi dihinakan, berkuasa tapi hina. Ya. Kenapa? Karena semena-mena. Ya. Kan harusnya itu atasan menyayangi bawahan. Bawahan menghormati atasan. Ya. Pejabat menyayangi rakyat. Rakyat menyayangi pejabat. Itu harusnya. Ya. Tapi ternyata kadangkala rakyat menghina pejabatnya. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Padahal harusnya ya di samping berkuasa juga mulia dan dimuliakan. Siapa yang ngasih kemuliaan? Allah. Dihormati, disegani, nah itu kan mulia. Ya. Kemudian wa tudzillu man tasya, dan engkau pun akan menghinakan siapa saja yang engkau kehendaki. Jadi ada raja, ada penguasa ya, yang
Mulia siapa? Nabi Sulaiman ya, Nabi Daud. Wah, bukan hanya berkuasa tapi juga mulia. Tapi ada penguasa ya, tapi kemudian hina ya. Itu Fir'aun dihinakan di laut ya, ditenggelamkan itu. Namrud dihinakan dengan dimasukkan ya, lalat atau nyamuk ke hidungnya atau ke kupingnya ya. Hina itu tak berkutik ya. Itu presiden Turki ya, yang kuburannya itu ditindih dengan batu besar. Sebab kalau tidak ditindih katanya kuburannya naik ya, di Turki itu. Tapi kemudian lebih daripada itu, kalau kita masuk ke dalam apa bangunan yang di dalamnya ada gedung, ada kuburan presiden Turki itu, baunya menyengat. Belum masuk aja udah bau menyengat. Demikian pula kuburan Abu Jahal, kuburan Abu Lahab, itu baunya luar biasa. Ya. Sampai dikuburnya pun tidak dikubur secara normal. Ya. Jadi dilemparin batu itu, ya, supaya mayatnya terkubur. Karena didekatin itu semakin dekat semakin bau. Ya. Itulah cara Allah ya, menghinakan manusia sekalipun dia berkuasa. Ya, gitu. Kemudian dia dikal khair, di tangan mula kebaikan itu. Al khair itu bisa berarti al ilmu. Ya. Al khair itu bisa berarti apa? Al mal, harta. Ilmu, harta itu kebaikan Allah SWT. Jadi banyak kebaikan yang Allah berikan kepada manusia. Di antaranya ilmu, harta, tahta, kemudian kemuliaan. Ya. Jadi kemuliaan itu kebaikan dari Allah. Kekuasaan juga kebaikan dari Allah. Ilmu juga kebaikan dari Allah. Harta juga kebaikan dari Allah. Nah, Nabi Sulaiman itu empat-empatnya ada. Ya. Kekuasaan dikasih, kemuliaan dikasih, ilmu dikasih, harta juga dikasih. Wah, itu luar biasa ya, luar biasa. Ya. Kemudian innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ya. Jadi Allah kuasa ngasih kekuasaan, Allah kuasa mencabut kekuasaan, Allah kuasa memuliakan, Allah kuasa menghinakan. Ini kudratullah. Jadi ada masyiatullah, kehendak Allah, ada juga kudratullah, kekuasaan Allah SWT. Dan Allah itu ala kulli syai'in qadir. Ya. Ini Ali Imran 26. Ya. Jadi kalau 2024 kita pengen punya presiden, ya, pengen punya anggota dewan, punya menteri, gubernur dan sebagainya, ya, di samping dia berkuasa juga mulia, ya. Terus ilmunya juga ya. Demikian pula hartanya ya. Sebab kadang-kala orang jadi penguasa ingin gajinya gede ya. Ya. Itu Ahok saja katanya gajinya sekarang 8,5 miliar katanya ya. Itu segimana, Pak? 8,5 miliar. Gede banget ya. Gitu. Jadi orang itu berkuasa, otomatis semakin tinggi kekuasaannya, semakin gede ya kekayaannya. Ya, nggak tahu Jokowi berapa triliun tuh kekayaannya ya. Ya. Terus Prabowo itu kaya. Ya. Jadi orang berkuasa, insya Allah dapat kekayaan. Tapi orang juga dikayakan, insya Allah ya bisa nyalek ya. Karena ternyata untuk jadi bupati saja. Itu Ustadz Ade Purnama Allahyarham jelaskan ya, untuk jadi bupati di Bandung Barat itu modalnya 5M. 5M gimana Pak? 5 miliar. Ya, tapi ternyata ketika punya 5M ada lagi calonnya yang punya lebih daripada itu. Makanya mending gak mencalonkan, pasti kalah itu. Ya, punya 5M itu kalau ada yang punya 10M kalah yang 5M. Ya, beliin nasi uduk ya. Daripada nyalonin jadi bupati. Ya. Iya kan? Bagi-bagi itu, ya.
Nah, dalam ayat ini dijelaskan bahwa pertama, kekuasaan dan kemuliaan itu erat kaitannya dengan kehendak Allah. Ya. Kita harus yakin dengan kehendak Allah. Ya. Allah tuh punya kehendak. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Jadi nggak perlu waktu Allah tuh kalau menghendaki sesuatu, kun fayakun. Ya. Kalau tukang sulap, sim salabim. Abakadabra. Tapi Allah cukup kun fayakun. Ya. Gitu. Nabi Sulaiman tuh mau memindahkan apa? Memindahkan singgasana Ratu Bilqis. Yang memindahkan bukan Allah, tapi manusia yang dikasih ilmu dan teknologi yang canggih. Bisa memindahkan singgasana Ratu Bilqis di hadapan Nabi Sulaiman, ya, lebih cepat daripada mata berkedip. Ya, berapa detik itu? Sebelum berkedip udah nyampe. Ya. Padahal jin Ifrit dia menawarkan, dia sanggup memindahkan singgasana Ratu Bilqis ya sebelum Nabi Sulaiman berdiri dari tempat duduknya atau duduk dari tempat berdirinya. Lamaan mana tuh? Lamaan jin Ifrit, lamaan manusia. Lamaan jin Ifrit. Ya. Tapi dalam film Jinni Oh Jinni ya ternyata jin itu, nah itu salah, itu punya manusia itu. Ya, tring kan gitu ya. Nah, itu punya manusia. Kalau jin itu kecepatannya ya paling cepat yang dilakukan oleh jin Ifrit sebelum Nabi Sulaiman berdiri dari tempat duduknya. Kalau manusia sebelum Nabi Sulaiman berkedip sudah ada itu. Ya. Ini perang ilmu dan teknologi antara jin dan manusia. Ini Al-Quran yang berbicara. Bukan hanya berbicara tentang dunia nyata, tapi juga dunia gaib. Ya, perang ilmu dan teknologi antara jin dan manusia. Ada jin itu kelas teri, ada itu ya lowlander. Ada jin kelas kakap namanya highlander. Nah, jin kelas kakap itu diantaranya adalah jin Ifrit. Ya. Sedangkan jin kelas teri jin tomang. Ada jin kelas teri. Ya. Jin ece-ece katanya. Yang kedua, kekuasaan dan kemuliaan ada dalam genggaman tangan Allah. Ya, ini mau diberikan kepada siapa? Ya, mau dicabut dari siapa? Ya. Jadi oleh Allah itu kekuasaan itu digenggam. Ya. Gitu. Kemudian yang ketiga, kekuasaan dan kemuliaan termasuk kebaikan. Ya, baik. Ya, jadi orang yang berkuasa itu baik, tapi akan lebih baik. Di samping jadi orang yang berkuasa, juga jadi orang yang mulia. Ya. Jadi penguasa yang baik, itu lebih baik. Ya. Makanya jadi orang penting itu baik. Tapi menjadi orang baik jauh lebih penting. Beda nggak, Bu? Ya, menjadi orang penting baik. Tapi menjadi orang baik jauh lebih penting. Jadi Allah Maha Kuasa menjadikan manusia berkuasa dan mencabutnya. Ya. Jadi kuasa memberikan kekuasaan, kuasa mencabut kekuasaan. Yang kelima, Allah Maha Kuasa memuliakan dan menghinakan manusia. Ya. Jadi manusia itu mulia dimuliakan oleh Allah. Ya. Hina dihinakan oleh Allah. Ya. Maka kita berdoa agar dimuliakan oleh Allah. Ya. Bagaimana supaya kita dimuliakan oleh Allah? Ibadah kepada Allah. Bagaimana supaya kita dimuliakan oleh Allah? Ikuti akhlak Rasulullah yang mulia. Ya. Gitu. Bagaimana supaya kita dimuliakan oleh Allah? Ya. Sayangi orang yang ada di bawah kita dan hormati orang yang ada di atas kita. Insya Allah hidup mulia. Ya. Kemudian yang kedua, ya kebaikan itu adalah terjemahan dari kata al-hasanah. Al-hasanah itu lawan dari kata as-sayyi'ah. Ya. Artinya apa? Kejahatan. Ya. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Ya. Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Ya. Jadi Islam itu agama yang syarat nilai. Ya. Nilai kebaikan dan nilai kejahatan. Kata Allah, jahat dan baik sama atau enggak? Tidak. Ya. Bagaimana cara menyikapi
Ya, orang yang berbuat baik kita balas dengan kebaikan yang lebih baik. Ya, itu namanya ihsan. Bagaimana menyikapi orang yang berbuat jahat kepada kita? Ya, tolak dengan yang lebih baik. Ya. Jadi kalau ada orang yang berbuat jahat kita jahatin, itu adil. Tapi kalau kita tidak jahatin, itu namanya sabar. Tapi kalau kita balas dengan kebaikan, itu namanya ihsan. Bagusan mana tuh? Ya. 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 Itu Islam ya, syarat nilai ya. Ya. Jadi pertama apa? Adil, balas itu. Ya. Yang kedua, sabar, jangan dibalas. Yang ketiga, ihsan, balas dengan kebaikan. Ya, makanya idfa billati hiya ahsan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Kita tidak boleh membiarkan kejahatan. Kita tidak boleh diam ketika melihat kejahatan. Sebab kalau kita diam, maka kejahatan itu akan banyak ya. Ya. Kalau orang banyak melakukan kejahatan, nanti jahat itu jadi kebiasaan. Bahkan jahat itu tidak dianggap sebagai jahat. Ya. Bu, ada kolam itu, ya. Terus tulisan itu, ya. Dilarang berenang di tempat ini kecuali orang gila. 4 orang datang ke sana, ya. 4 orang ya datang ke sana. Ya. Yang 1 berenang. Ya. Ya. Orang waras tinggal berapa, Bu? 3. Tinggal 3. Orang gila 1. 1 lagi berenang. Orang gila ada berapa? 2. Orang waras 2. 1 lagi berenang. Yang gila 3. Yang waras 1. Semuanya berenang. Hah? Siapa yang ngomong gila? Kan nggak ada. Ya. Siapa? Kan gila semua ya. Yang ngomong gila siapa? Nggak ada, gila semua. Begitulah kalau kejahatan dibiarkan. Lama-lama jadi kebiasaan, jadi banyak, jadi biasa, bahkan dianggap tidak jahat lagi. Ya, seperti tadi 4 orang gila 4 orang waras berenang, gila semua. Ya, tapi siapa yang ngomong gila? Nggak ada kan? Ya, gila semua. Ya. Nah, kalau orang jahat kita baikin, tidak dibiarkan, tapi kita balas dengan kebaikan. Faidalladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim. Sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Ya, asalnya benci kepada kita, ya, bahkan memusuhi kita, tapi kita balas dengan kebaikan. Lama-lama rasa bencinya hilang, bahkan tidak akan memusuhi kita lagi, ya. Nah, tapi kemudian akan menjadi teman setia, ya. Itu ada tuh orang, ya, itu rajin ke masjidnya tuh, ya, sholatnya rajin, baca Qurannya rajin, tapi terkenal sebagai orang yang paling pelit sedunia. Pelit katanya, nggak pernah gitu ya dia ngasih sumbangan apapun. Nah, tapi saya nggak percaya. Nah, saya baikin terus, baik ya. Jadi kalau orang pelit jangan dipelitin, kita baikin. Nah, itu lama-lama hilang itu pelitnya, Bu. Hilang pelitnya karena kita baikin. Ya, gitu. Bahkan setiap ya ada makanan selalu ya datang ke rumah ngasih makanan, Bu. Padahal katanya pelit. Tapi ternyata enggak. Kenapa dia pelit? Karena dipelitkan. Ya. Kenapa dia pelit? Karena dituduh pelit. Orang pelit dibilang pelit. Senang enggak, Bu? Enggak senang. Padahal benar pelit. Enggak mau dibilang pelit. Ya. Ya. Gitu. Makanya kalau ada pelit, ada orang pelit jangan dibilang pelit, tambah pelit, Bu. Apalagi sampai dipelitin. Sebab ini akhlak, Bu. Idfa billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru, ya. Dan ternyata menolak kejahatan dengan kebaikan yang lebih baik itu tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang yang sabar, Bu. Jadi sabar itu bukan diem, Bu. Ya, sabar itu aktif,
Di antaranya aktif menolak kejahatan dengan kebaikan, itu sabar. Ya. Jadi kalau ada orang